warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anfa'na bima 'alimna wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Wakasek Kurikulum Putri, ya, Dr. Mishi M. Hum, dengan segenap macetnya, ya, dengan segenap perjuangannya, ya, sampai ke sini, ya, Allah gantikan itu semua dengan rezeki yang baik, dengan rezeki yang berlimpah, dengan keberkahan keluarga dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda dan juga anak-anakku sekalian, semoga senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis ilmu. Sebagaimana yang kami sampaikan sejak awal, bahwa kami para pengasuh di sini bukan hanya sekedar mendidik, ya, anak-anak kita, bukan. Tetapi kita juga harus belajar. Kita juga harus menimba ilmu. Kita juga harus meluangkan waktu kita untuk mentazkiyah diri kita, dalam artian membersihkan, ya, dari kepenatan yang begitu banyak dari setiap aktivitas kita. Yang kita berharap pertemuan ini, ya, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi keberkahan tersendiri, dan menjadi ajang silaturahmi, ya, ajang pertemanan, penguatan ukhuwah, ya, di antara kita, baik anak dan orang tua, anak dan pengurus MKL, ya, dan juga di antara para jamaah sekalian. Nah, semoga ini semua mendapatkan ridho dan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya mendapatkan amanah dari para pengasuh untuk menyampaikan tentang fikih, ya, untuk menyampaikan tentang fikih ibadah kepada para orang tua santri. Nah, fikih ibadah ini, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam brosur kita sebagai bagian dari binaan, ya, bina iman dan takwa untuk orang tua santri itu, yang pertama adalah sebagaimana dibahas oleh para ulama fikih. Ya, para ulama fikih di saat membahas tentang buku-buku fikihnya, itu selalu memulai itu semua dengan kitabut thaharah. Ya, kitabut thaharah, yaitu pembahasan tentang bersuci. Karena bersuci ini adalah bagian dari keabsahan kita di saat kita ingin melakukan suatu ibadah utama, ibadah yang agung, yaitu salat, dan juga ibadah-ibadah agung yang lainnya, tawaf, dan juga ibadah-ibadah yang begitu banyak, yang dimana suci ini merupakan anjuran, bahkan menjadi sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Yang ini nggak boleh salah, nggak boleh beda. Kenapa? Karena ini bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat di sini,
Ya, di slide yang pertama. Next, Kang. Kita lihat mulai dari definisi toharoh. Ya, kita mulai dari definisi toharoh. Nah, mungkin yang bapak-bapak silakan merapat nih. Ini harusnya ada 2 layar ya, biar adil ya, biar gak berat sebelah ya. Ya, sebenarnya sudah ada, cuma belum terpasang. Ya, jadi mohon maaf nih. Ya. Baik, kita lihat di sini. Secara bahasa wudu berasal dari kata al-wadha'ah, yang maknanya adalah an-nadzafah, yaitu al-wadha'ah bermakna an-nadzafah. Ya, wadha'ah itu artinya bersuci. Ya, bersuci. Nah, kemudian dan al-husn. Al-wadha'ah ataupun nadzafah di mana al-husn yaitu kebaikan. Karena nggak ada yang namanya kebersihan itu kecuali mendatangkan kebaikan. Tetapi segala sesuatu yang kotor, ya, kotor tempat, kotor badan, ya, kotor hati, ya, itu pasti menjadi tempat yang buruk. Ketika kekotoran, ya, itu ada di pakaian kita, ada di tempat kita, maka itu menjadi hal yang tidak baik. Ya, sebagaimana kekotoran akhlak pun ketika itu masuk dalam hati kita, itu pun menjadi sebab yang tidak baik. Nah, sedangkan secara syar'i, ya, dalam istilah terminologinya adalah menggunakan air yang tahur. Air yang tahur itu yang suci lagi mensucikan. Ya, pada anggota tubuh yang 4, wajah, kedua tangan sampai siku. Ya, kemudian kepala, ya, kemudian kaki, ya, dengan cara yang khusus menurut syariat. Nah, ini secara terminologi, ya, istilah, ya, ketika kita berwudu. Ya, mohon maaf karena banyak sekali kita melihat orang wudu itu asal wudu. Orang wudu itu asal basah. Hanya sekedar rutinitas yang dia nggak sadar kalau rutinitas ini menjadi syarat penentu apakah sah atau tidak sholat orang tersebut. Nah, kemudian next set. Ya, nah ini saya agak cepat ya menjelaskannya. Nah, perhatikan hikmahnya apa? Ya, dilihat di sini. Inti dan ruh dari sholat adalah seseorang harus sadar bahwa dia sedang berada di hadapan Allah Ta'ala, agar pikiran bisa siap untuk itu dan biasa terlepas dari kesibukan duniawi. Coba kalau kita renungkan, kita flashback ketika di saat kita sedang berwudu, ya, yang namanya kita kerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang kan, ya, penat nih kepala, badan, ya. Tapi kalau sudah wudu, ya, kalau sudah wudu gimana tuh rasanya? Ya, alhamdulillah agak segeran. Ya, jadi ini adalah bagian dari hikmah disyariatkannya berwudu. Ada kesegaran, ya, yang kita rasakan di saat kita sedang berwudu. Ya. Nah, kemudian apa? Disebutkan di sini. Ya. Diwajibkan wudu sebelum sholat karena wudu adalah sarana untuk menenangkan dan meredakan pikiran dari kesibukan duniawi untuk siap melaksanakan sholat. Jadi ada penyegaran akal, penyegaran jiwa, penyegaran anggota badan dari aktivitas sebelumnya. Ini hikmah dari kita berwudu. Disegarkan semuanya. Kenapa? Karena kita ingin menghadap Allah. Karena kita ingin menghadap Allah. Karena seseorang yang pikirannya sibuk dengan pekerjaan, perdagangan, industri, dan yang lain sebagainya, jika kita katakan padanya sholatlah, maka dia akan merasa sulit dan berat untuk melaksanakannya. Nah, disinilah hikmah wudu, karena membantu seseorang meninggalkan pikiran-pikiran yang menyibukkan dari urusan-urusan dunia, serta wudu memberikan waktu cukup untuk memulai pikiran yang pada konsentrasi yang lain, yaitu sholat.
Ya, ini yang disebutkan di dalam kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Ya, salah satu kitab fikih Syafi'i juga. Ya. Selama ini kita berwudu ya tidak merasakan ya ada hikmah yang besar yang Allah Azza wa Jalla ingin berikan kepada kita ya di syariat yang begitu agung ini. Ya, yaitu berwudu. Ya. Nah, ini anak-anakku yang dirahmati Allah dan juga para orang tua ya, terkait dengan hikmah ya dan ruh dari berwudu tersebut. Nah, kita lihat yang berikutnya. Kita sering wudu. Ya, bahkan mohon maaf di antara kita ada yang berwudunya mungkin asal-asalan. Ya, tidak mengerti sebenarnya wudu itu punya fadilah enggak sih? Ya, wudu itu ada pahalanya enggak sih? Apakah wudu itu hanya sekedar membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki? Oh tidak, jemaah. Wudu itu memiliki keutamaan, memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita akan uraikan agar kita ketika berwudu kita menyelami dan memahami bahwa berwudu itu bukan hanya asal membasahkan anggota tubuh, tapi ada pahala besar di situ. Kita lihat yang pertama di next, udah ya. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang bersih. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhir." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu mencintai hamba-hamba ya, yang kembali ke jalan Allah. Jadi kalau kita merasakan bahwa kita sedang dalam kondisi bersih, ya dalam kondisi menjaga kesucian, wah ini pertanda kita sedang dalam apa? Dalam penyanjungan cinta dari Rabbul Alamin. Ya, kita sedang dicintai oleh Allah. Makanya kan kita disunnahkan dan dianjurkan untuk apa? Menjaga wudu dalam setiap keadaan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mampu menjaga kondisi kita dalam keadaan berwudu, apapun aktivitas kita, maka itu tanda innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah berangkat dari rumah dalam kondisi berwudu. Ya, sampai di perjalanan mulai ngangguk-ngangguk bawa mobil, mampir ke rest area, mulai tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Ya, artinya apa? Selama perjalanan, ya kita sedang dalam kecintaan Allah. Ya, ibu-ibu juga sama di rumah. Ketika masak, ketika beraktivitas apapun itu di rumahnya, bahkan ketika akan tidur, ketika apapun rutinitasnya, usahakan dan jaga dalam kondisi toharo. Apalagi santri. Ya, santri itu dalam kondisi belajar, dalam kondisi menghafal Al-Quran, upayakan dalam kondisi sedang bersuci, dalam kondisi menjaga wudu. Ya, menjaga wudu. Nah, kemudian yang kedua, bekas wudu ini akan menjadi cahaya di yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yad'una yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku nanti di yaumil qiyamah akan dibangkitkan. Nah, nih kita umat Islam, Allah berikan khususiyah tersendiri. Allah berikan apa? Khususiyah, keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat selain umat Islam. Berupa apa? Akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bekas-bekas wudu kita itu menjadi cahaya-cahaya yang sangat berkilauan. Masya Allah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dibangkitkan dalam keadaan wajah yang berkilauan, bagaikan butiran-butiran mutiara yang sangat indah, bagaikan butiran-butiran berlian.
Mungkin kita tidak bisa mencahayai diri kita ketika dibangkitkan nanti dengan amalan-amalan yang besar. Ya, dengan orang yang berzikir, dengan orang yang puasa sunnah, dengan orang yang tahajud, sholat malam, dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Mungkin kita nggak mampu itu. Tapi ini ada sebab yang lain yang ketika dibangkitkan, Allah Azza wa Jalla menjadikan kita bagaikan mutiara, berlian-berlian yang berkilauan. Dengan sebuah amalan yang hanya menggunakan satu gayung air. Yaitu dengan berwudu. Bangkitkan dalam keadaan tangan bercahaya, kepala bercahaya, ya, wajah bercahaya, kaki bercahaya. Inilah yang membedakan nanti di yaumil qiyamah. Sehingga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul menjadi satu dikarenakan apa? Dikarenakan apa? Cahaya-cahaya wudu tersebut yang berkilauan. Jadi nggak pusing membedakan. Ini umat Muhammad bercahaya berkilauan. Berkumpul menjadi satu semuanya dalam satu barisan. Dan semoga kita termasuk dalam rombongan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, wudu dapat menghapuskan dosa sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu lalu membaguskannya. Ingat, berwudu dan membaguskannya, bukan mengasalkannya. Bukan hanya asal-asalan wudu, tapi dibaguskan, dibenerin wudunya. Ya. Maka akan keluar kesalahan dari badannya, bahkan sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Mengalir air, maka berguguran air, berguguran juga dosa-dosa kita. Dosa wajah kita, mata kita, ya, lisan kita, telinga kita yang mendengar dosa-dosa dan yang lain sebagainya. Ya, tangan kita, ya, jari-jari kita, kaki kita, ketika gugur setetes demi setetes dari air bekas wudu tersebut, maka gugur juga dosa-dosa kita. Ya, jadi membaguskan wudu, jangan asal-asalan. Ya. Nah, kemudian wudu bisa mengangkat derajat. Hal ini disebutkan dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat-derajat? Tentu iya ya Rasulullah, kata para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, sempurnakanlah wudu pada saat keadaan-keadaan yang dibenci. Wudu saat di keadaan-keadaan yang kita benci. Kapan tuh, Pak? Kapan kita paling males buat wudu? Subuh. Ya. Asar. Ya, ketika musim hujan lagi dingin-dinginnya. Ya, apalagi kalau airnya mati, ya. Harus wudu di kolam renang nih kayak anak-anak kita gitu kan. Kadang airnya mati harus wudu di kolam renang, harus turun tangga dulu, harus keluar asrama dulu ke kolam renang misalkan. Ya. Ini apa? Ini berwudu di waktu-waktu yang dibenci, yang nggak suka. Jadi di waktu-waktu ini ternyata Allah berikan derajat yang lebih. Allah berikan derajat yang lebih, pahala yang bertambah. Ya. Berwudu di saat ataupun di keadaan yang dibenci, ya. Dan perbanyaklah langkah menuju masjid, dan setelah sholat tunggulah sholat berikutnya. Jadi ini 3 kondisi di mana ini bisa mengangkat derajat kita, ya, di yaumil qiyamah agar lebih tinggi. Ya. Di antaranya apa? Wudu. Di waktu-waktu yang kita nggak suka untuk berwudu, ternyata Allah menyiapkan pahala tersendiri, keistimewaan tersendiri kalau kita mau berwudu di waktu-waktu yang kita nggak suka. Nah, kemudian yang keberapa? Yang kelima. Bisa masuk surga dari pintu-pintu surga yang dia sukai. Masya Allah. Ya. Pintu surga itu ada berapa?
Ya. Kurang lebih ada 8. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah, faman kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah." Ya, faman kana min ahli apa lagi? Ahli jihad du'iya min babi al jihad. Ya. Barang siapa yang ingin masuk surga, ya surga itu memiliki pintu-pintu. Ya, ada pintu sholat. Barang siapa yang mau masuk lewat pintu sholat, maka kerjakan sholat. Ya, ada pintu puasa. Mangkana ya du'iya min babi as-siyam, du'iya min babi ar-rayyan. Ya, pamangkana min ahli siyam, du'iya min babi ar-rayyan. Barang siapa yang merupakan ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu puasa. Sholat, sedekah, puasa, satu lagi jihad. Ya, yaitu pintu jihad, berperang di jalan Allah. Waduh, berat semua ini. Ya, apalagi kata para ulama ketika mensyarah hadis tentang 4 ini, ya, yang dimaksud itu bukan yang wajib. Kenapa? Karena yang wajib udah wajib harus kita lakukan. Ya. Tapi yang dimaksud dengan sholat, zakat ataupun sedekah dan juga puasa dan juga jihad ini, ya, ini adalah perkara-perkara sholat sunnahnya yang dilihat, puasa sunnahnya yang dilihat, ya, harta bukan zakatnya, karena zakat itu wajib, memang udah seharusnya, ya, tapi sedekahnya, ya, doa, ya, dipanggil. Ya. Kemudian para ulama menambahkan yang kelima dari pintu haji, yang keenam pintu zikir, yang ketujuh pintu taubat. Ya, pintu taubat, kembali ke jalan Allah. Ya. Berapa sudah? Haji, taubat, zikir, satu lagi? Ada satu lagi. Ya, ada yang ingat satu lagi? Ya, pintu-pintu surga. Nah, ini nanti jadi PR saya nih, saya juga jadi lupa ini. Ya, ada satu lagi, ada 8 pintu. Ya, zikir, haji, taubat, ya, masih ada satu lagi. Ya, intinya ada 8 pintu. Ya. Nah, kemudian ditambahkan di sini, ya, di antara pintu yang khusus adalah ketika orang berwudu menyempurnakan wudunya, kemudian membaca doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu ketika setelah wudu dia membaca doa. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Ini redaksi yang terkhusus. Ada redaksi juga yang lain, yang lebih panjang juga ada. Tetapi ini dalam hadis, ya, yang redaksinya lebih pendek, lebih singkat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, cukup. Ya. Barang siapa ketika berwudu, ya, dengan wudu yang sempurna, kemudian dia membaca doa ini, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8, dan dia masuk dari pintu mana saja yang dia sukai. Ya, tadi tuh, dia boleh masuk dari pintu jihad walaupun dia bukan seorang mujahid. Dia boleh masuk dari pintu puasa walaupun dia bukan seorang yang rajin puasa. Tapi ketika dia berwudu dengan wudu yang baik, membaguskan wudunya, ya, kemudian, ya, dia membaca doa ini, maka dia dimasukkan ke dalam surga, dipersilahkan masuk ke dalam surga melalui pintu manapun. Ya, melalui pintu manapun. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ya, bagaimana keutamaan wudu tersebut. Jadi semoga dengan kita mengkaji dan memahami tentang keutamaan berwudu ini, ya, membuat kita semakin semangat untuk membaguskan wudu kita. Membuat kita semakin semangat untuk menjaga wudu kita. Jadi semangat
ya untuk menjaga wudu dan semangat untuk membaguskan wudu, tidak asal-asal. Ya. Nah, bagaimana agar wudu kita ini nggak asal? Nah, kita masuk nih, ya, sifat wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dijelaskan di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i. Ya, kita lihat di sini sifat wudu. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Pertama, berdasarkan ayat dari Al-Quran. Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Famsahu. Ya, famsahu ila shalah faghsilu wujuhakum. Ya, mulai membasuh wajah. Mencuci wajah. Ya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Membasuh tangan sampai siku. Ya. Kemudian biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian kepala kalian, kemudian kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini adalah yang disebutkan sebagai wajib wudu yang harus ada. Ya, nanti kita akan praktekkan. Ya. Langsung yang berikutnya adalah dari hadis Rasulullah SAW. Ya. Hadis yang sangat komprehensif, yang sangat detail, membahas tentang sifat wudu Nabi Muhammad SAW adalah yang disebutkan dalam hadis Utsman. Hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari Amr bin Yahya al-Mazini. Dari bapaknya berkata, aku telah menyaksikan Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Zaid meminta tempayan kecil yang berisikan air, lalu dia berwudu sebagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau pun memiringkan tempayan tersebut, mengalirkan air ke kedua tangannya, mencuci kedua tangannya 3 kali. Memasukkan satu tangannya ke dalam tempayan lalu berkumur dan beristinsyak. Ya, memasukkan air ke dalam hidung, menghirupnya dan juga beristintar, menghembuskan air ataupun mengeluarkannya 3 kali. Ya. Kemudian beliau memasukkan satu tangannya dalam tempayan, mencuci wajahnya. Kemudian mencuci kedua tangannya tersebut sehingga kedua sikunya. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya dan mengusap kepalanya dengan kedua tangannya itu, membawa kedua tangannya itu ke depan ke belakang 1 kali, kemudian mencuci kedua kakinya sampai kedua mata kakinya. Ya. Nah, ini disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat di sini untuk yang lebih gamblangnya, ya, terkait dengan tata cara wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Next kan? Ya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Berniat. Ya, karena orang basah-basahin tangan, basahin wajah, ya, itu hanya sekedar basahin. Dengan orang yang memang dia mau berwudu, yang membedakannya apa? Niat. Ya. Kita mandi wajib, kita mandi sunnah, kita mandi biasa, itu yang membedakan apa? Niat. Ya, niat. Niat di dalam hati dan tidak diucapkan. Ya, cukup di dalam hati saja. Ya. Nah, kemudian mengucapkan bismillah. Ya, mengucapkan bismillah. Kemudian mencuci kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ya, jadi seperti ini. Jemaah yang dirahmati Allah, ya, membasuh telapak tangan. Ini di keran gitu kan. Nah, ini kita seperti ini. Ya, jempol di atas, ya, tangan yang 4 jari di bawah seperti ini. Kemudian dibalik seperti ini. Langsung tangan kiri kita itu menyeka jari yang kanan. Ya, saya ulangi seperti ini. Ya, sampai kedua telapak tangan. Ya, 1, ya, 2. Kemudian baliknya gini. Ya, diseka. Ya, bukan hanya membasahi tangan. Makanya di musim pandemi kemarin, ya, kita melihat bagaimana para dokter itu menjelaskan tentang cuci tangan yang benar. Padahal Islam sudah mengajarkan sejak 1400 tahun yang lalu. Ya. Ingat waktu pandemi apa udah itu masa lalu saat kita lupakan. Ya, kita lupakan ya, itu ujian itu. Ya.
Tapi mereka menjelaskan, para ahli medis, bagaimana mencuci tangan yang benar. Ya, ternyata mencuci tangan yang benar itu adalah seperti yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Ya, bukan yang lain. Ya. Cuma ketika itu belum ada ahli-ahli medis yang menjelaskan bahwa ada kuman-kuman yang baik, kuman-kuman yang tidak baik di tangan kita, maka harus diseka sela-sela jari. Ya kan nggak ada ketika itu, belum saatnya. Ya, tapi kemajuan zaman, kemajuan peradaban, ya, menemukan misalkan mikroskop apa yang lain sebagainya sehingga terdeteksilah, ya, ada di tangan-tangan kita itu ada kuman-kuman, ya, yang ada yang baik yang membantu, ada yang tidak baik. Ya, sehingga harus dicuci. Ya. Mencuci kedua tangan dan menyela-nyela di antara jari. Ya. Tadi ya, yang kanan perhatikan ketika basuh, ya, kan pakai kram nih. Ya. Maka langsung seka. Begitu juga yang kiri. Ya, yang kiri air, ya, kemudian diseka langsung masuk ke sini. Ya. Jadi ini cara membasuh kedua telapak tangan. Ya, maka mulai sekarang perbaiki wudhu kita. Ya, jangan hanya asal basah. Ya. Kemudian berkumur-kumur dan istinsyak. Berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke dalam hidung dengan telapak tangan, ya, lalu istinthar. Ya, jadi kita mengambil air itu dengan tangan kanan dengan satu tangan seperti ini. Ya, sebagian air kita masukkan ke dalam mulut untuk berkumur, ya. Sebagian air kita masukkan ke dalam hidung untuk kita hirup. Tapi menghirupnya jangan panjang-panjang, nanti airnya keluar dari mata. Ya, sakit, ya. Intinya cukup dimasuk ke dalam hidung, ya, kemudian langsung kita keluarkan dengan tangan kiri. Ya, jadi diambil kumur hidung, ya, dikeluarkan kemudian dibersihkan ataupun dikeluarkan dengan tangan kiri mengeluarkannya, ya. Itu istinsyak, memasukkan air ke hidung, istinthar, mengeluarkan air dari hidung. Ya. Nah, ini berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar. Ya, perhatikan itu gambarnya juga sudah ada, ya. Kemudian yang ketiga, membasuh wajah. Ya, membasuh wajah itu ada tata caranya, ada batasan wajah. Ya, dalam mazhab Syafi'i disebutkan batasan wajah itu, ya, ini perhatikan. Ya. Ke sini nih. Nih. Ya. Kemudian dagu. Dagu ini sampai bawahnya, bukan depan doang. Jadi khususnya para muslimah yang suka pakai kerudung agak nutup dagu, kalau wudu jangan ditutup dagunya harus basah. Ya, karena ini adalah bagian wajah. Ya, bahkan masyayikh kita selalu mengajarkan kalau mencontohkan, ya, caranya itu seperti ini. 4 jari kita itu di bagian depan wajah. Sedangkan jempol yang kanan ke sini. Ya, bagian sini. Ya, yang kiri juga sama, bagian sini. Jadi seperti ini. Ya. Nah, kemudian jempolnya ke bawah. Ya, dagu bagian bawah. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi bukan asal, ya, nggak begitu. Ya, asal basah gini saja. Sininya nggak basah. Sininya nggak basah. Nah, ini nggak sah ini. Ya, nggak boleh. Ya, jadi betul-betul harus sampai sini. Terbasahkan dengan jari jempol kita. Ya. Ini cara kita berwudu ketika membasuh wajah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, adalah membasuh tangan. Ya, mulai dari yang kanan kemudian yang kiri sampai ke siku. Ya. Jadi cara membasuh tangannya, ya, misalkan ini air keran, ya, dibasahkan juga kayak gini, sama kayak tadi. Sampai ke siku dibalik. Nah, seperti ini. Sampai ujung. Ya. Ya. Jadi ini bukan asal ada keran kita gini-gini saja.
Ya, benar, ini realita. Ya, kita melihat banyak orang berwudu asal basah. Ya, belum lagi kalau yang ibu-ibu ya, lagi pakai kutek gitu kan. Aduh, ini kuteknya baru dipakai, sayang kalau kena air. Jadi wudunya gini malah. Jadi air dari jari ke siku. Jadi kayak gini. Biar apa? Kuteknya enggak kena air. Ya, ini penyakit. Ya. Nah, ini hati-hati. Ya, ibu-ibu, ya, udah waktunya sholat, jangan kalah dengan make up. Ya Pak ya, kadang kan ibu-ibu nggak mau kalah sama make up. Aduh tanggung, udah make up, cantik-cantik gitu kan. Adzan isya berkumandang. Nanti deh sholatnya. Ya, ini yang dimaksud dengan kalah dengan make up. Ya, jangan begitu. Ya, kita dibangkitkan di yaumul qiyamah bukan dalam keadaan bermake up. Ingin dibangkitkan dalam keadaan bermake up, diketawain sama umat-umat terdahulu. Ya, kita dibangkitkan ingin dalam keadaan bercahaya. Ya. Nah, itu membasuh tangan, ya. Nah, kemudian mengusap seluruh kepala sebanyak 1 kali. Ya. Jadi semua anggota wudu itu disunahkan 3 kali, kecuali ketika mengusap kepala. Ya, kalau mengusap kepala, justru yang sunnahnya itu hanya cukup 1 kali. Ya, dan tidak disyaratkan harus kena kulit kepala, enggak. Ya, enggak disyaratkan harus kena kulit kepala. Ya, jadi cara membasuhnya, ya, seperti ini. Basuh, ya, sampai ke tengkuk, baru naik lagi. Ya, kalau mau sekalian dengan telinga boleh. Misalkan seperti ini, 1, ya, tengkuk balik, kemudian ke telinga. Ya, ke telinga. Nah, telunjuk kita ini adalah membersihkan bagian depan telinga. Ya, depan telinga ini dibersihkan lubang-lubangnya, ya. Biar dakinya enggak berlama-lama di telinga kita. Ya, kemudian yang jempol itu bagian belakang. Ya, batinuha. Ya, yaitu di bagian belakang. Nih dibenerin. Bagian depan ya, bersihin gini, bagian belakang seperti ini. Ya, bolak-balik. Ya. Nah, ini cara membersihkan ataupun membasuh kepala ya sekaligus telinga. Ya. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa kalau untuk membasuh telinga itu harus dengan air yang baru. Ya, jadi pertama basuh kepala dulu, kemudian kita ambil lagi air yang baru untuk membasuh telinga. Ya, ini perbedaan antara mazhab dalam fikih mazhab Syafi'i dan juga fikih mazhab yang lain. Tapi boleh semua, tidak mengapa. Ya, jadi jangan ada anggapan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah bahwa ulama mazhab itu mereka tidak mengikuti dalil. Lah. Ya, semua mazhab itu mengikuti dalil. Ya, yang mazhab Hanafi mengikuti dalil Rasulullah SAW. Ya, yang Maliki mengikuti dalil dari Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah. Ya, Syafi'i juga begitu, Imam Ahmad bin Hambal pun juga demikian. Ya, jadi semuanya itu mengikuti apa yang disebutkan dalam ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, bukan membawa apa? Hal yang baru, bukan. Ya. Jadi kan sebagian kita ada yang menganggap bahwa bermazhab itu tidak boleh, tidak demikian. Ya. Kewajiban kita betul mengikuti kitab wa sunnah. Tapi kalau kita ada anggapan bahwa ulama-ulama mazhab ini mereka tidak mengikuti kitab wa sunnah, wah ini namanya apa? Ini kurang ajar namanya. Mereka imam-imam besar. Dari kecil sudah hafal Al-Quran. Sudah masuk persyaratan-persyaratan ijtihad dalam diri mereka. Yang kita belum mendapati ulama-ulama kaliber di zaman ini yang sekuat mereka. Dari sisi hafalannya, dari sisi kemampuan menggali istinbat hukum ya dalam Al-Quran dan juga hadis sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sekarang banyak sekali orang-orang yang seolah-olah mencemooh bahwa
para imam madhab ini tidak mengikuti Quran dan Sunnah, tidak boleh bertaklid kepada madhab. Ya, ini keliru. Ini sangat-sangat keliru. Ya. Dahulu, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang imam madhab, ya, yang salah satu imam madhab itu memberikan materi, dan semua, ya, jamaah-jamaah dari berbagai madhab itu mencatat. Kenapa mereka mencatat? Mereka ingin mengetahui istimbat hukum dari, mazhab Abu Hanifah mengambil suatu ketentuan hukum tentang ini. Kenapa dia mengambil pandangan tentang ini? Ternyata ini ada dalilnya, ini dalilnya. Ya. Imam Malik kenapa begitu? Ini juga dalilnya ada. Dan dalilnya ternyata sama. Ternyata berbeda pandangan dalam memahami satu dalil. Dan itu sejak dulu udah ada. Itu sejak dahulu sudah ada. Makanya ketika kita melihat perbedaan, ya, itu jangan terlalu dibesar-besarkan. Apalagi dalam masalah fikih, itu suatu hal yang wajar. Ya, yang kita nggak boleh berbeda pendapat itu adalah dalam masalah-masalah akidah. Kalau sholat subuh 2 rakaat, boleh nggak saya katakan sholat subuh 4 rakaat? Kok nggak boleh? Kan lebih banyak rakaatnya, lebih baik sholatnya. Boleh nggak? Saya sholat zuhur sekarang deh, khawatir nanti pulang perjalanan macet. Boleh nggak saya sholat zuhur sekarang? Ini masalah-masalah akidah yang kita nggak boleh berinovasi. Ya, ini sudah ketentuan baku. Ya, aturan yang sudah ditetapkan. Nggak boleh kita menambah-nambah, apalagi mengurangi. Tapi dalam masalah fikih-fikih yang sifatnya ijtihadiyah, ya, makanya para ulama itu ada yang menyebutkan as-sawabit wal mutaghayyirat. Ya, hal-hal yang sifatnya baku dalam agama ini, ya, dan hal-hal yang sifatnya masih ada ranah, ya, untuk berijtihad. Ya, dan itu dibahas oleh para ulama. Kenapa para ulama fikih itu berbeda pendapat? Yang pertama, ya, sampai dan tidaknya suatu dalil terhadap mereka. Ya. Yang kedua, kenapa mereka berbeda pendapat? Dalilnya sampai. Tapi masing-masing imam tersebut berbeda menghukumi nilai, ya, ataupun keabsahan, kesohihan dari hadis tersebut. Contoh, misalkan menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Ya, ada yang mengatakan hadisnya sahih, tapi ulama hadis yang lain mengatakan hadisnya syadz. Ya, hadisnya lemah, menyelisihi yang lebih thiqah dari ulama-ulama hadis. Ya, ini sebab-sebab perbedaan. Yang ketiga, pemahaman. Ada yang memahami suatu dalil itu begini, ada yang memahaminya berbeda lagi. Ya, tapi dalam masalah-masalah akidah, apakah para ulama mazhab berbeda pendapat? Gak pernah mereka berbeda pendapat. Nah, begitupun kita saat ini. Ya, mohon maaf, propaganda orang-orang kafir, propaganda orang-orang munafik untuk menghancurkan barisan kaum muslimin adalah dengan cara mereka disibukkan dengan perbedaan-perbedaan yang sifatnya itu adalah ijtihadiyah. Yang dari dulu sudah ada, tapi dibesar-besarkan. Sehingga apa? Merusak. Merusak apa? Persatuan. Merusak jamaah Islam terkotak-kotakan. Yang A, B, dan C, dan yang lain sebagainya. Kita jangan mau terpancing dengan yang beginian. Ya, kita harus lebih cerdas memahami siapa musuh kita. Ya, jangan sampai setiap hari kita mempermasalahkan contoh, ya, kunut atau tidak kunut, sedangkan yang nggak sholat kita nggak pernah permasalahkan. Sedangkan yang bermaksiat kita nggak pernah permasalahkan. Ya, jadi apa? Pisau kita itu tajam ke teman sendiri yang sama-sama sholat. Ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah harap diperhatikan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh kaki. Ya, membasuh kaki, ya, sampai marofik, yaitu kedua mata kaki. Ini syarat wajibnya. Ya. Kalau kita membasuh kaki bukan hanya asal kayak orang nendang di keran, ya.
seperti yang saya sering ajarkan ke anak-anak ya, tetapi diseka. Ya, diseka sampai ke depannya ini diseka jari-jari kakinya. Ya. Dan yang lebih afdol adalah sampai pertengahan betis. Ya, dilebihkan. Ya, agar nanti bercahayanya di yaumil qiyamah itu sampai lebih banyak. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian doa setelah wudu kita lihat di sini redaksinya ya, di antaranya ya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutahhirin. Ya. Sebagian lagi menambahkan wa ja'alni min ibadika as-shalihin. Ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang berikutnya ya, kita lihat di sini syarat-syarat wudu. Ini sudah jam berapa? Oh, udah mau jam 10 ya? Saya agak percepat ya. Yang pertama, Islam berakal tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan ya, mana yang baik dan mana yang buruk ya. Kemudian niat, air yang digunakan harus tahur. Ya, air yang digunakan harus tahur. Kemudian air yang digunakan harus air yang mubah. Ya, sehingga tidak sah berwudu dengan air curian. Ya, enggak boleh kita berwudu dengan air curian. Ya. Kemudian menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Mohon maaf ibu-ibu yang suka pakai kutek-kutek dari plastik, ini kalau mau sholat harus disasak, bersihkan. Ya, karena kuku itu adalah bagian dari anggota wudu yang harus basah. Ya kan sekarang sudah banyak kan beredar inai-inai yang itu tidak menghalangi air ke kuku, itu enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kutek-kutek kekinian gitu kan yang dari plastik kemudian dikasih bintang-bintang, dikasih apa tuh kayak bening-bening mengkilat gitu kan. Nah, ini bagi muslimah sebaiknya dihindari. Ya, karena hukum asal bagi muslimah itu adalah mereka menutup diri. Mereka tidak mengundang perhatian laki-laki. Ya, kalau sudah banyak pernak-pernik ini artinya sudah mulai ingin mengundang perhatian laki-laki. Ya. Baik. Kemudian rukunnya, tadi rukunnya yaitu membasuh wajah, ya, termasuk berkumur, ya, memasukkan sebagian air ke dalam hidung lalu dikeluarkan. Kenapa berkumur dan memasukkan air ke hidung ini termasuk bagian dari rukun wudu? Karena sebagian ulama menyebutkan bahwa wajah, dikatakan wajah itu ketika ada apa? Ada hidung dan ada mulut. Jadi ketika Allah berfirman waghsilu wujuhakum, ya, maka cucilah wajah kalian, maka hidung yang merupakan bagian dari wajah ini pun juga wajib tercuci. Ya, jadi nggak boleh tidak mencuci hidung ataupun berkumur mulut. Ya, membasuh kedua tangan, mengusap seluruh kepala, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang kelima berurutan. Nggak boleh kaki dulu baru tangan dulu baru wajah, enggak. Tapi urutannya sesuai dengan dalil tadi. Ya, baik dari Al-Quran dan juga sunnah. Dan yang keenam adalah mualah. Mualah itu nyambung, tidak terpotong. Ya, bapak-bapak baru wudu sampai wajah sudah dipanggil istri. Apa tolong betulin ini gitu kan. Ya, baru wudu sampai wajah gitu kan. Akhirnya pergi. Nah, ini batal, harus ngulang dari awal. Ya, enggak boleh terpotong. Ya. Nah, sunnah-sunnahnya apa? Tadi menyela antara jari. Yaitu sunnah. Kemudian melebihkan dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali bagi yang berpuasa. Kalau puasa nggak boleh karena ini bisa terhirup dan masuk ke dalam tenggorokan, nggak boleh. Ya. Kemudian mendahulukan anggota wudu yang kanan dulu. Kemudian bersiwak. Kemudian membasuh dua telapak tangan sebanyak 3 kali. Mengulangi setiap basuhan 2 kali atau 3 kali. Menyela jenggot bagi yang punya jenggot lebat. Berdoa setelah berwudu. Kemudian hemat air. Ya. Dan yang terakhir di sini yaitu pembatal wudu. Ya, saya akan menjelaskan pembatal wudu. Yang pertama yang keluar dari 2 jalan. Ya, kubul dan dubur. Ya.
baik itu mani, kemudian madhi, ya, kemudian wadi, ya. Mani jelas, air yang putih kental yang keluar karena syahwat, ya. Madhi, ya, ini air yang putih kental, ya, yang keluar karena terangsang, ya, keluar karena terangsang, ya. Kemudian wadi, ya, yaitu air yang putih kental yang keluar ketika kita buang air kecil, ya. Ini perbedaannya, ya. Kalau mani harus mandi, ya. Tapi kalau madhi dan wadi ini cukup dengan membasuh kemaluan kemudian berwudu, ya. Nah, kemudian yang kedua, keluar buang air kecil ataupun buang air besar, ya, selain dari tempat keduanya. Contoh, misalkan orang punya penyakit di saluran pembuangannya, ya kan, itu tetap harus dikeluarkan dengan saluran yang lain, itu yang medis yang ngerti. Nah, ini juga termasuk pembatal wudu, ya. Kemudian yang ketiga, hilangnya akal, ya, baik hilang secara keseluruhan, ya, sehingga dia menjadi gila, atau terhalang akal karena hal-hal tertentu, tidur, pingsan, ya, atau yang lainnya, ya. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan secara langsung, ya, ini membatalkan wudu, ya, tanpa alas, ya. Kemudian tidur, ya, tidur di sini adalah yang tidurnya itu lelap, ya. Tapi kalau tidurnya antara sadar dan tidak sadar itu tidak, ya. Bagaimana misalkan tidurnya lelap, misalkan dia sampai mendengkur, ya. Kemudian yang kedua, dalam mazhab Syafi'i disebutkan dia tidurnya nyender, baik nyender ke tiang ataupun ke apapun, ya, atau dia nyendernya ke tangan gini, ya, tidur seperti itu, ya. Ini kategori tidur yang membatalkan wudu, ya. Kemudian yang keenam yaitu makan daging onta, ya. Jadi kalau makan daging onta itu dianjurkan kita setelahnya berwudu, ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ya, toharoh ataupun bersuci dalam mazhab Syafi'i bagian 1, ya, karena nanti ada bab-bab yang lain yang akan kita bahas secara bertahap, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk semua.